Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Di dalam Al-Quran ada satu kisah yang sangat fenomenal ya. Banyak dibahas oleh para peneliti ilmu, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Sampai-sampai kemudian kisah ini diabadikan dalam Al-Quran menjadi sebuah satu surat namanya surat Al-Kahfi. Yaitu 7 orang pemuda yang beriman yang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan dalam sebuah gua. Mereka hidup di zaman satu raja yang bernama Dikyanus. Ini raja diktator, raja yang sangat zolim, satu tipe lah dengan Fir'aun ya. Satu tipe dengan Abrahah, raja yang sangat zolim, raja yang sangat menindas rakyatnya. Kurang lebih ketika tahun 249 Masehi, jadi sebelum datangnya Islam, di sebuah kota di Yordania ada satu perayaan kecil ya, yang sering diadakan oleh rakyat ketika itu bersama dengan rajanya, Raja Dikyanus. Dikyanus ini raja yang sangat begitu zalim, bahkan dia suka menganiaya oleh rakyatnya, menzolimi rakyatnya, dan suka memberikan satu peraturan yang sangat zalim. Dia memerintahkan rakyatnya untuk tidak meninggalkan berhala. Jadi satu hari Raja Dikyanus ini memerintahkan, karena memang setiap tahun di kota itu ada sebuah perayaan ya, pesta rakyat, di mana di dalamnya ada penyembahan berhala secara massal ya, menyembah berhala secara beramai-ramai. Kemudian mereka memotong hewan kurban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Mereka juga membuat sesaji untuk para berhala-berhala itu, meminta kepada berhala. Nah, di antara kerumunan puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang ya, mereka dikerahkan oleh Raja Dikyanus dengan begitu memaksanya. Rakyatku, ayo kita menyembah berhala beramai-ramai ya. Kita berikan kurban nih kepada berhala-berhala ini. Mereka beramai-ramai, yang memerintahkan adalah sang raja ya, Dikyanus. Mereka takut kalau mereka nggak nurut kemudian dibunuh. Mereka keluar dari rumah masing-masing, begitu banyak di lapangan luas ya. Dibikinlah perayaan ya, pesta makan ya, menyembah berhala, memberikan kurban ya. Entah itu kambingnya, entah itu dombanya yang disembelih kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala ini. Nah, terdapat 7 pemuda Ashabul Kahfi di antara kerumunan orang ini. Yang menurut ahli sejarah bahwa ternyata 7 pemuda ini bukan orang sembarangan ya. Dia itu termasuk anak-anak dari para pembesar kerajaan Romawi ketika itu. Keturunan dari para pembesar kerajaan-kerajaan Romawi. Dan mereka sudah beriman kepada Allah, 7 pemuda ini. Mereka punya satu guru, sehingga mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sebelum datangnya Islam ya, ini masa Bani Israel. Makanya kisahnya dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa biasanya kalau satu kisah yang dimuat di Al-Quran itu terjadi sebelum baginda Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, 7 pemuda ini yang orang-orang yang beriman ikut dalam perayaan itu. Cuma mereka karena sudah ada imannya, ya, sudah beriman kepada Allah, menyaksikan pemandangan yang suram itu mereka, cara kita mungkin males ya, enggan. Ngapain mereka ini ya, menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala yang nyata-nyata nggak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Mereka menari-nari, joget-joget ya, memberikan persembahan ya. Ada yang motong kambing, ada yang motong domba dan lain sebagainya, dagingnya disajikan kepada berhala-berhala ya.
buah-buahan, makanan semuanya dipajang untuk persembahan kepada berhala mereka. Dan mereka pun menyembah berhala secara bersama-sama. Nah, di antara mereka ada yang kemudian saking enggan, malas melihat begitu karena mereka sudah beriman kepada Allah. Mereka nggak mau terjebak kepada perbuatan syirik. Hanya satu orang pemuda, dia keluar dari kerumunan itu. Keluar, dia menjauh ya dari kerumunan orang-orang itu. Kemudian menemukanlah sebuah pohon, ya, dia bersandar. Ya Allah, betapa hancurnya keimanan mereka ya Allah. Mereka menyembah berhala, mereka membuat sesajian untuk berhala, mereka nggak beriman kepada Engkau ya Allah. Aku nggak mau menjadi bagian dari mereka ya Allah, makanya aku nggak mau di tengah-tengah mereka. Ini satu orang ya, dia menyingkir keluar dari kerumunan dan dia duduk menyendiri dalam sebuah batang pohon. Lama-kelamaan nambah satu orang lagi, ada lagi pemuda, datang lagi menghindar dari kerumunan, duduk lagi di situ. Lama-lama datang lagi, 3 orang, lama-lama datang lagi 4 orang, lama-lama datang lagi 5 orang, 6 orang, sampai 7 orang kemudian berkumpul di situ. Di tempat yang sengaja, yang tidak sengaja. Mereka berkumpul dengan tidak sengaja. Duduk di situ, awalnya mereka nggak saling mengenal. Hanya duduk di situ. Ya. 7 orang pemuda ini. Ya mereka saling diam-diaman karena mereka nggak saling mengenal. Duduk aja mereka. Menghindari kerumunan tadi. Lama-lama ada satu orang yang mencoba untuk berdialog ya. Kalau bahasa kita. Mas, kenapa kamu kesini? Iya, saya tuh malas dengan kegiatan begitu tuh. Mereka menyembah patung, berhala, apa itu? Memangnya kamu nggak ikut menyembah berhala? Enggak, saya beriman kepada Allah, Tuhanku Allah. Oh, berarti Anda satu keyakinan dengan saya pun sama. Saya menghindar dari mereka karena saya beriman kepada Allah. Tanya lagi yang ketiga, kalau kamu? Sama mas, saya juga sengaja keluar dari kerumunan mereka, dari pesta mereka. Saya nggak mau ikut pesta seperti itu. Saya juga beriman kepada Allah. Oh begitu, iya. Lama-lama ditanya semuanya sampai 7 orang. Ternyata ke-7 pemuda itu mereka semuanya beriman kepada Allah. Dan mereka menghindar dari perayaan yang diadakan oleh Raja Dicyanus itu. Yang mereka semua menyembah berhala. Mas, kata di antara mereka, kalau begitu kita senasib sepenanggungan ya. Iya. Kita sama beriman kepada Allah. Betul mas. Kalau begitu kita berjanji ya. Kita akan menghindari mereka. Jangan sampai kita ikut nyembah berhala seperti mereka. Setuju? Saya setuju. Saya nggak mungkin ya menyekutukan Allah. Imanku nggak akan tergadai. Tuhanku Allah. Ya kalau begitu kita janji kita akan berjuang bagaimana kita menjaga iman kita. Iya. Lalu bagaimana kalau kita buatlah satu tempat ya. Ya kalau cara kita mungkin musola ya. Untuk kita melaksanakan ibadah setiap hari. Oke baik. Dibuatlah satu musola ya, tempat ibadah khusus ya, bukan musola sih ketika itu. Hanya tempat yang dijadikan sebagai perkumpulan mereka ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama ya awal sih tersembunyi ya, tidak ada yang tahu karena memang tempatnya sepi. Lama-lama satu orang ada yang mengetahui ini tempat apa ini, tempat apa ini. Lama-lama tempat yang dijadikan ibadah 7 pemuda ini diketahui oleh orang banyak. Diketahui oleh orang banyak. Akhirnya orang satu kampung pada ke situ. Ini tempat apa ini? Ini kayak tempat ibadah tapi kok nggak ada patung-patung, nggak ada berhala-berhala. Tempat apa ini? Ketika ditanya di antara pemuda ini ada yang memberikan diri. Ini adalah tempat kami menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah? Iya. Memangnya Tuhan kamu siapa? Tuhan kami Allah. Allah? Iya. Bukan berhala? Bukan. Berhala yang kalian sembah itu bukan Tuhan kalian. Itu benda biasa yang dia berdiri pun gak mampu. Oleh kalian kan diberdirikannya. Gak bisa bicara, gak bisa mendengar, gak bisa melihat. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kata di antara warganya bilang, kamu kalau ketahuan sang raja Dikyanus mati kamu. Nggak apa-apa, yang penting saya beriman kepada Allah. Saya nggak mungkin mengikuti ajakan Raja Dikyanus menyembah kepada berhala. Akhirnya dilaporkanlah kejadian ini kepada Raja Dikyanus. Wahai Tuan Raja, ada satu berita penting. Berita apa? Di satu sudut kota, di sana ada tempat ibadah. Dan mereka tidak menyembah kepada berhala seperti yang kita sembah. Kok begitu? Iya. Lalu mereka menyembahnya apa? Menyembahnya kepada Allah. Lah, Allah siapa? Ya, Allah itu menurut mereka, itu Tuhan mereka. Oh, bukan berhala? Bukan. Berarti dia sudah berani menantangku, kata Dikyanus ini. Tangkap mereka. Siksa mereka. Bila perlu, bunuh mereka. Baik, Tuan Raja. Dikerahkanlah orang-orang untuk menangkap pemuda ini. Sampai kemudian mereka mendengar bahwa mereka akan segera disergap, akan ditangkap oleh Raja Dikyanus. 7 pemuda ini kemudian mereka lari. Sebelum pasukan Raja Dikyanus ini sampai di tengah-tengah mereka, 7 pemuda ini lari. Lari menyelamatkan diri. Nah, kemudian sampailah mereka di satu gua yang sangat kecil Itu terdapat di Gunung Tikayus, Yordania itu. Gunung Tikayus. Di bawah itu ada lubang yang menyerupai sebuah gua. Mereka kemudian menemukan lubang gua itu. Di antara mereka ada yang kemudian punya ide. Teman-teman, bagaimana kalau kita masuk ke gua ini? Kalau kita nggak sembunyi, sangat boleh jadi kita akan kekejar oleh orang-orangnya Dikyanus. Kita akan ditangkap, mati semua kita. Baik, boleh. Ayo semuanya 7 orang pemuda ini, yang kebetulan di antara mereka ini ada yang memiliki anjing. Jadi di antara pemuda ini ada yang bekerja sebagai seorang pengembala. Yang dia punya seekor kambing, seorang anjing memiliki seekor anjing. Yang ketika ke-7 pemuda ini masuk ke dalam gua ini, mereka yang punya anjing dibawa anjingnya. Itu 7 pemuda ini masuk ke dalam gua, sang anjing pun ikut masuk ke dalam gua. Saking takutnya mereka nggak mau kemudian ditangkap oleh Raja Dikyanus. Kemudian mereka nggak mau dipaksa untuk menyembah berhala. Dengan penuh ketakutan masuk dalam gua, mereka pun berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10 Wahai Allah, Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami di sisi-Mu. Ya Allah, sempurnakanlah petunjuk-Mu untuk kami terhadap urusan-urusan yang kami hadapi ini. Jadi mereka minta, ya Allah, rahmat-Mu, selamatkan kami ya Allah. Kemudian berikan kami petunjuk yang begitu lurus petunjuk yang lurus terhadap urusan yang kami sedang hadapi. Artinya, ya Allah, berikan kami petunjuk agar kami bisa menyelamatkan diri dari ancaman Raja Dikyanus. Sembunyilah 7 pemuda ini, pemuda soleh ini, di dalam sebuah gua. Makanya namanya Ashabul Kahfi. Ashab itu adalah penghuni, Kahfi itu gua. Tepatnya ada dalam Gunung Tikayus, Yordania. Nah, mereka kemudian setelah capek lari-lari mungkin masuk ke dalam gua. Akhirnya mereka satu persatu ngantuk, terlelap tidur Capek, ngantuk, letih, mereka tertidur. Dan ternyata keajaiban yang di luar akal manusia Tidurnya mereka bukan tidur yang biasa. Bukan tidur yang pada umumnya. Al-Kahfi ayat 25 menjelaskan walabisu fil kahfihim salasami'atin sinin. Mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Wasdadu tis'an ditambah 9 tahun. Jadi mereka tidur 309 tahun. Ini menurut keterangan Al-Qur'an Al-Kahfi ayat 25. Salasami'atin sinin wasdadu tis'an.
selama 300 tahun dan 9 tahun. Berarti mereka tidur selama 309 tahun lamanya. Bayangkan. Bayangkan saja. Kita kalau tidur, kalau menurut kesehatan kan tidur 8 jam ya dalam sehari atau 4 jam itu. Hanya 8 jam kita dikasih waktu tidur menurut ilmu kesehatan. Kalau ini memang di luar akal manusia. Ada orang yang tidur bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan bukan 10 tahun, sampai 309 tahun mereka tidur dalam sebuah goa. Logikanya nggak mungkin ya. Orang itu kalau tidur 4 hari saja, 5 hari saja, mungkin mereka bisa mati. Mereka akan dehidrasi, dia akan kehilangan cairan, lemas, kelaparan, nggak ada asupan makanan. Mungkin kalau model kita tidur selama itu ya mati. Bukan hanya mati, 300 tahun, bukan waktu yang sebentar, akan menjadi tulang belulang. Tapi nyatanya Allah Maha Kuasa atas segala makhluk-makhluknya. 7 pemuda ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran orang-orang Raja Dicyanus sampai nggak menemukan kalau 7 pemuda ini ada dalam sebuah goa. Ya putus asa lah, setahun 2 tahun mereka nggak ketemu, sudahlah abaikan sajalah 7 pemuda itu. Mereka rupanya sudah mati mungkin, kita cari nggak ketemu-ketemu. Padahal Allah disembunyikan dalam sebuah goa dan ditidurkan selama 309 tahun lamanya. Nah, masa itu berlalu, ya. Singkat cerita, ketika sudah 309 tahun lamanya, mereka kemudian satu persatu dibangunkan oleh Allah. Satu orang bangun, ya. Yang lain dibangunin, bangun. 2 orang bangun, 3 orang bangun, 4 orang bangun, sampai 7 orang bangun. Termasuk seekor anjingnya dibangunkan kemudian bangun. Setelah bangun ya mereka kucek-kucek mata sebagaimana seperti kita bangun tidur ya, orang tidur pada umumnya. Mereka merasa segar ya, mereka berseri-seri, ini kayaknya kita aman ini, gak bakal ketangkap oleh Dicyanus. Iya, kita mungkin kemarin capek ya, ngantuk. Iya, saya juga sama, kemarin capek, letih ya, lari-lari sampai ngantuk. Kita kira-kira ini tidur berapa jam ini? Ya kita paling tidur juga 1 jam. Enggak, kita perasaan lama nih, 1 hari mungkin. Ya 1 hari sih kayaknya enggak lah, paling-paling setengah hari kita tidur di sini. Ya maklum lah kita mungkin capek ya, jadi kita tidur. Ya kita nggak tahu, mungkin sehari, mungkin setengah hari. Ternyata mereka nggak tahu sebetulnya mereka tidurnya bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan setengah hari, bukan seminggu. Mereka tidur selama 309 tahun. Kira-kira Dicyanus masih ngejar kita nggak ya? Ya nggak tahu juga. Mungkin masih ngejar kita lah ya. Kita adalah target orang-orang Raja Dicyanus untuk ditangkap. Lalu bagaimana? Sementara kita lapar ini. Kalau kita terus takut dengan Dicyanus, ya kita akan di sini terus mati, kita di sini kelaparan. Ya udah, kamu cari aja makanan di pasar ya. Kamu tutupi aja mukanya dengan kain. Kan nggak ada yang tahu. Baiklah. Kita beli apa nih? Ya, beli roti atau apalah. Kira-kira bisa mengejar perut. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kamu ketahuan pasukannya Raja Dicyanus. Iya, disangka mereka masih hidup tuh Dicyanus, padahal sudah meninggal ya ratusan tahun yang lalu. Kemudian mereka dengan sembunyi-sembunyi ya, mindik-mindik karena disangkanya akan ketangkap oleh pasukan Dicyanus. Mereka membawa uang perak. Ketika satu di antara mereka keluar dari gua itu dengan mindik-mindik, mereka, satu orang itu kemudian kaget luar biasa. Terkejut luar biasa. Apa terkejutnya? Begitu mereka masuk, keluar dari goa, langkah, 2 langkah, 3 langkah melusuri jalan di desa itu, kagum dan kaget, bahkan mungkin aneh luar biasa. Ini kok beda sekali kampung saya. Kok ada gedung yang tinggi menjulang? Kok sudah ramai banyak orang-orang, banyak jalan raya?
Aneh, saya ngimpi atau enggak ya? Ada apa ini? Kok kampungku beda begini? Orang sudah ramai, bahkan sudah banyak istana-istana, gedung-gedung rumah yang mewah. Saya ngimpi atau enggak ya? Dikucek-kucek matanya. Enggak, saya enggak mimpi kok. Ini kejadian apa ini? Aneh luar biasa. Jalan dia kemudian ya. Jalan, jalan dia ramai. Saya nyasar atau gimana? Ini kok orang banyak sekali. Ada pasar yang begitu megah. Masuk dia ke pasar, belilah roti. Begitu beli roti, pemuda ini mengasihkan ya, memberikan uangnya kepada sang pedagang. Sang pedagang kaget. Mas, yang bener aja mas. Enteng ledek saya. Ledek maksudnya apa? Ini uang apa ini? Ini uang bener mas, ini uang perak. Bapak ini gimana? Ini uang apa? Ini sudah uang gak laku. Bagaimana mungkin uang ini bisa dipakai untuk jual beli? Ini uang gak laku. Laku bagaimana? Ini uang lama. Uang lama. Ini uang lama. Yang benar mas, iya. Memang mas dari mana? Saya dari kampung sebelah. Kau punya uang ini? Ya uang ini uang yang masih laku. Enggak mas, ini uang sudah ratusan tahun yang lalu sudah gak laku ini. Loh, masa iya? Memang sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 421. Kaget dia. 421. Iya, yang benar. Iya memang. Sekarang sudah mencapai usia tahun 421 Masehi. Bukannya kata sekarang baru tahun 200. Mas ini ngimpi tahu bagaimana? Sekarang sudah menginjak tahun 421 Masehi. Nah, berarti Mas itu orang dulu tak bagaimana? Iya, saya tuh lahir ketika usia 200 tahun Masehi. Loh, aneh bin ajaib, berarti Mas ini orang lama. Emang sekarang masih hidup tah Dikyanus itu? Dikyanus, iya. Raja Zolim. Itu Mas sudah meninggal. Sudah sejak lama Mas. Ya. Itu meninggal kurang lebih tahun 200-an Masehi ini. Udah meninggal sejak lama. Oh gitu. Nah sekarang memangnya kota ini yang memimpin siapa? Nah sekarang sudah ada raja yang baru. Namanya Theodosius. Dia raja yang beriman kepada Allah. Oh begitu? Iya. Orang ribut lah ya. Pada berkerumun. Ini ada orang aneh ini. Orang hidup di zaman lalu ini. Sekarang masih ada. Ini orang katanya hidup di zaman Raja Dikyanus. Sementara Dikyanus kita tahu itu raja yang hidup ya pada sekitar tahun 249 Masehi. Ya sekarang dan 400. Berarti sudah 300 tahun yang lalu ini pemuda. Oh ramai itu. Yang benar mas, iya. Ini buktinya dia bawa uang. Uang apa ini? Ini uang sudah nggak laku. Ramai lah. Akhirnya mas saya nggak sendiri loh mas. Ada lagi, iya teman-teman saya di goa sana 7 orang. Oh gitu, iya. Seorang satu pasar ya, satu warga pada menggeruduk semua ke sebuah goa. Di situ orang pada nunggu. Hah? Ada apa rame-rame? Mau ditangkap ya kata mereka ya. Pasti Anda itu orang Dikyanus ya. Dikyanus apaan? Raja Dikyanus sudah meninggal 300 tahun lalu. Sekarang sudah raja yang baru. Theodosius ya. Berarti kita tidur sehari, bukan sehari. Sekarang tahun 400, kita awal tidur kan tahun 249 Masehi. Sekarang kita berada di tahun 421 Masehi. Masya Allah, astagfirullah, berarti mungkin ini keajaiban Allah. Kalau begitu kita tidur bukan sehari, kita tidur bukan setengah hari. Kita tidur selama 309 hari. Subhanallah. Kemudian pemuda ini pun dilaporkan kepada raja ya, Theodosius ya. Tuan raja, iya. Ini ada 7 orang pemuda, iya. Dia ngaku hidupnya ketika zaman Raja Dikyanus. Masa? Iya, masih hidup dalam sebuah goa. Coba panggil. Dipanggillah 7 pemuda ini menghadap Raja Theodosius ya.
Hai tuan-tuan pemuda, apa yang Tuhan katakan, apa memang yang terjadi? Iya Tuhan, kami ingat betul, kami sadar betul, kami nggak ngimpi, kami nggak ngelindur, kami nggak ngikut. Kami betul ingat bahwa kami hidup pada zaman Raja Digianus. Tahun kurang lebih 249 Masehi yang lalu. Saya ingat, Bapak nggak ngimpi. Enggak, saya nggak ngimpi. Ingat betul. Kemudian diiyakan oleh 7 pemuda. Iya benar, kami itu hidup di zaman Raja Digianus. Berarti ini orang umurnya sudah mencapai hampir 309 tahun lamanya. Kalau begitu, Anda berarti nenek moyang kami. Berarti Anda itu adalah orang yang hidup bukan sejaman dengan kami. Pantesan kami keluar dari goa, ya, masuk ke kampung ini, ke pasar, kami kaget. Kami dulu nggak seramai ini padang pasir dulunya. Padang pasir. Tandus, nggak ada rumah-rumah. Begitu kami keluar dari goa, kok banyak rumah-rumah mewah. Banyak gedung-gedung bertingkat. Oh, kalau begitu Anda sudah diberikan keistimewaan oleh Allah. Diberikan masa tenggang waktu tidur selama 309 tahun. Ketika makan selesai oleh sang raja, mereka balik kembali 7 orang ini ke dalam sebuah goa. Mereka bermohon, ya Allah, kami mohon wafatkan kembali kami ya Allah. Karena percuma kami hidup bukan sezaman dengan kami. Kami nggak akan bisa mengikuti. Karena masa kami dengan masa mereka sekarang ini sudah berbeda. Kami nggak bakal bisa mengikuti mereka ya Allah. Kami bukan manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Teman-teman kami, saudara kami yang dulu sekampung, sehalaman, mungkin mereka sudah di alam barzah. Jadi nampaknya kami percuma ya Allah tinggal di satu zaman yang bukan zaman kami. Oleh karena itu wafatkan ya Allah kami. Tidur kembali pemuda ini, 7 pemuda, kemudian mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta anjingnya. Ini kan keajaiban yang luar biasa. Kok bisa ada orang tidur dalam sebuah goa 309 tahun lamanya? Ini tentu di luar akal sehat manusia ya. Tapi memang ahli sejarah peneliti mengatakan bahwa memang di goa itu, tanah yang ada di goa itu katanya mengandung 3 unsur ya. Kalsium, karbohidrat, dan magnesium. Sehingga 3 unsur ini yang menyebabkan tubuh mereka kemudian kekal, tidak sampai termakan oleh tanah ataupun rayap. Sehingga muncul sinar ya, namanya sinar alfa. Dengan sinar itu kemudian menyebabkan suhu tubuh mereka seimbang dengan suhu tubuh yang ada sekeliling mereka dalam sebuah goa itu. Ini kalau menurut ilmuwan ya. Tapi kalau menurut dimensi keimanan bahwa ini semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun mereka tidur, tidak dimakan rayap, tidak dimakan cacing tanah, tubuh mereka utuh, tidak melepuh, ya, tidak menyatu dengan tanah, dan mereka dibangkitkan dalam utuh seperti manusia pada umumnya seperti bangun tidur.